Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Sabar ya, mungkin ini ujian untuk kita. Kemudian Mustika menyerahkan undangan untuk pesta pertunangannya nanti. Sambil tersenyum, Mustika berkata, "Aku harap kamu datang. Aku tidak mengharapkan apa-apa, hanya berharap kamu datang." Farel mengangguk membenarkan. Kemudian Abe menoleh ke Alvaro yang juga mengangguk. "Baiklah, karena calon suamiku sudah setuju, aku akan datang," jawab Abe akhirnya. Kemudian Farel dan Mustika pun pergi setelah mengatakan jika mereka ingin ke toko perhiasan. Abe dan Alvaro pun berjalan ke tempat lain. "Mumpung kita ke sini, bagaimana jika kita ke butik?" tanya Abe. Tadinya Abe tidak ada rencana untuk membeli apapun. Sekarang pikirannya berubah setelah bertemu Mustika dan Farel. Abe menggaet lengan Alvaro dengan mesra. Jika orang lain yang melihatnya, mereka seperti perangko dan amplop, saling menempel dan saling membutuhkan. "Silahkan Tuan, Nona, mungkin ada yang berminat dengan pakaian di butik kami," ucap pelayan butik dengan sopan. Abe masih menggandeng tangan Alvaro. Seolah tidak ingin diambil oleh orang lain, Abe mengajak Alvaro untuk melihat gaun dan meminta pendapat Alvaro untuk memilihkannya. "Yang mana menurutmu yang bagus, sayang?" tanya Abe. Abe memperlihatkan dua gaun kepada Alvaro. "Coba yang sebelah kanan," jawab Alvaro. Abe tersenyum. Sebenarnya ia juga ingin memilih yang kanan. Ternyata pilihan Alvaro juga sama dengan seleranya. "Aku coba ya," pinta Abe. Alvaro mengangguk. Alvaro meminta pelayan untuk membungkus gaun yang sudah dipegang oleh Abe tadi. Tidak berapa lama Abe keluar dari ruang ganti. Alvaro terpana melihatnya, memang sangat pas di tubuh Abe. Seketika Alvaro tersenyum. "Cantik," ucap Alvaro tanpa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Abe pun tersenyum, jujur ia senang dipuji oleh calon suaminya. "Yang ini?" tanya Abe. Alvaro mengangguk. Kemudian Abe masuk kembali ke dalam ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu ia menyerahkan gaun tersebut pada pelayan untuk dibungkus. "Ini." Alvaro menyerahkan kartu miliknya untuk Abe membayarnya. Abe menggeleng. "Tidak perlu, aku gunakan ini saja, itu pun tidak akan habis," ujar Abe. Abe ke kasir untuk melakukan pembayaran. Ia terkejut saat membayar ternyata dua gaun. "Kok dua, Mbak? Saya hanya beli satu." "Maaf Nona, tapi ini suami Anda yang mau." "Ya sudah deh, lagi pula duanya sama bagus." Setelah melakukan pembayaran, Abe segera menghampiri Alvaro. Ia menenteng dua paper bag. Namun Alvaro segera mengambil alih paper bag tersebut. "Kita ke toko perhiasan," ajak Alvaro. "Untuk apa?" "Untuk
Besok pasangan gaun, terus ke toko sepatu agar cocok dengan gaun yang kamu pakai nantinya. Ya udah deh, jawab Abei, tapi wajahnya seperti ditekuk. Ia sebenarnya tidak suka barang mewah. Namun karena calon suaminya seorang konglomerat, jadi Abei harus menyesuaikan keadaan. Ia juga tidak mau calon suaminya malu saat menghadiri acara penting. Setelah selesai membeli semua yang Abei inginkan, mereka pun keluar dari mall tersebut. Sebenarnya bukan keinginan Abei sih, karena Alvaro selalu mendesaknya dengan alasan untuk pasangan gaun biar cocok. Akhirnya bukan hanya gaun yang Abei dapatkan, namun satu set perhiasan, high heels dan juga tas. Dan semua itu dibayar dengan menggunakan kartu yang diberikan Alvaro padanya. Sama saja, uang itu juga pemberian Alvaro. Dan yang bayar tagihannya juga Alvaro. Alvaro memasukkan belanjaan Abei ke dalam bagasi mobil. Kemudian ia membukakan pintu mobil untuk Abei. Abei tersenyum lalu masuk. Alvaro menutup pintu mobilnya dan berlari kecil mengitari mobil. Alvaro pun masuk ke bagian kemudi. Alvaro melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Sesekali ia melirik Abei yang terlihat cemas. Alvaro yang menyadari hal itu pun bertanya, "Ada apa, Entahlah, perasaanku tidak enak. Tiba-tiba aku teringat Mama di rumah. Apa terjadi sesuatu?" Abei menggeleng. "Aku tidak tahu." Alvaro yang melihat perubahan wajah Abei pun semakin melajukan mobilnya. Hingga mereka pun tiba dan berpapasan dengan mobil yang baru keluar dari jalan menuju warung mereka. Abei dan Alvaro tidak menyadari jika di dalam mobil itu adalah Sunita dan beberapa orang yang menculiknya. Alvaro dan Abei mengira jika mobil itu adalah pembeli yang datang untuk membeli gado-gado. Abei keluar dari mobil, dan beberapa orang wanita yang membeli gado-gado segera menghampiri Abei. Itu ada orang membawa ibumu pergi. Mereka memaksa dan menyeret ibumu. Ucap wanita itu. Bagaimana bisa? Tanya Abei. Kami tidak tahu. Kami sedang ingin membeli gado-gado. Tiba-tiba datang mobil dan keluar dua orang menangkap Sunita. Dan dua orang lagi di dalam mobil. Jawab salah satu dari mereka. Abei pun terkejut mendengar hal itu. Tanpa berkata apa, apalagi Abei segera masuk kembali ke dalam mobil Alvaro. "Kita selamatkan Mama diculik," kata Abei. Alvaro langsung mundur dan memutar arah mobilnya. "Apakah mobil yang tadi?" tanya Alvaro. "Iya, cepat kejar mobil itu," pinta Abei. Alvaro pun melajukan mobilnya, ia tidak peduli lagi. Yang penting bisa menyelamatkan nyawa Sunita. Alvaro melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beruntung jalan di sini hanya satu arah. Jadi mereka tidak kebingungan, meskipun mereka sudah tertinggal jauh. "Siapa mereka? Mengapa mereka menargetkan Mama?" tanya Abei bergumam.
Kita tidak tahu, dan kita tidak bisa menduga yang mana kawan dan mana lawan. Jawab Alvaro. Alvaro semakin memajukan mobilnya. Dan mereka tidak mendapati mobil yang mereka kejar. Namun Alvaro tidak putus asa dan terus mengejar mobil tersebut. Kita kehilangan jejak mereka, ucap Alvaro. Ah, apa sebenarnya mau mereka? Alvaro tidak bisa menenangkan Abe. Karena ia sedang menyetir dengan kelajuan di atas rata-rata. Lengah sedikit saja bisa berbahaya. Alvaro menepikan mobilnya di pinggir jalan. Abe menatap tajam ke arah Alvaro. Kemudian Alvaro merangkul tubuh Abe untuk menenangkannya. Sabar, kita pasti bisa menyelamatkan Mama. Ucap Alvaro. Mama, apa salah Mama hingga diculik? Kami tidak punya musuh, mengapa harus Mama? Abe tidak dapat lagi menahan air matanya. Ia pun menangis di pelukan Alvaro. Kita lanjutkan mencari Mama, aku juga khawatir dengannya. Ucap Alvaro. Abe mengangguk, kemudian ia melepaskan diri dari pelukan Alvaro. Abe menghapus air matanya dengan kasar. Alvaro kembali melanjutkan untuk mengejar mobil tersebut. Tadi ia berhenti karena kehilangan jejak, dan Alvaro tidak tahu arah mobil tersebut. Karena ada persimpangan membuat Alvaro menjadi bingung. Alvaro masuk ke jalur kanan, berharap bisa menemukan mobil yang membawa Sunita. Alvaro melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia menyelusuri jalan tersebut. Sambil mengamati sekitar kalau ada yang mencurigakan. Saat Alvaro sedang mengemudi, ponselnya berdering pertanda panggilan masuk. Alvaro meminta Abe untuk menjawabnya. Jika ingin wanita ini selamat, datang ke gedung terbengkalai di sebelah barat. Ingat, jangan melapor ke polisi. Datang bersama tunanganmu itu. Ucap suara dari seberang telepon yang sudah dipastikan seorang wanita. Belum sempat Alvaro menjawab, panggilan pun segera terputus. Alvaro menghentikan mobilnya dan mencari tempat untuk berbalik arah. Karena saat ini mobil Alvaro mengarah ke timur. Berarti mereka berlawanan arah. Alvaro segera memutar setir dan mengarahkan mobilnya ke sebelah barat. Gedung terbengkalai? Tanya Abe. Ya, gedung yang pernah terbakar beberapa tahun lalu. Hingga sekarang gedung itu terbengkalai. Jawab Alvaro. Bukankah tempat itu tempat aku melawan petinju ilegal? Batin Abe. Kamu tahu tempat itu? Tanya Alvaro. Ya, tempat itu tempat di mana aku mengalahkan petinju ilegal. Jawab Abe. Apa ada hubungan dengan mereka? Atau mereka ingin balas dendam? Tanya Alvaro. Abe menggeleng. Aku rasa tidak, meskipun dia petinju ilegal. Namun pria itu tidak pengecut dengan bermain curang. Kecuali apa? Kecuali dia dibayar bersama kelompoknya. Dan aku merasa ini ada hubungannya dengan Tuan Roni dan keluarganya.
Tebak, Abe. Beruntung aku tidak memakai gaun atau dress. Batin, Abe. Masuk akal sih, aku rasa mereka terlalu berambisi. Jika benar demikian, aku akan putuskan hubungan kerjasama dengannya. Bukankah dalam perjanjian? Jika salah satu memutuskan kontrak kerjasama akan membayar kontrak sebesar 2,5 meter. Ya, memang seperti itu. Tapi di kontrak juga tertulis. Jika salah satu pihak membuat kesalahan, maka denda tersebut tidak berlaku. Cepat kita selamat Mama. Pinta Abe. Alvaro melajukan mobilnya menuju gedung terbengkalai tersebut. Tidak berapa lama mereka pun tiba. Tempat ini kelihatan sunyi, karena mereka percaya jika tempat ini sangat angker. Padahal sebenarnya tempat ini ditinggali oleh petinju ilegal dan kawan-kawannya. Mereka melakukan pertandingan tinju di tempat ini untuk menghasilkan uang. Mengapa tempat ini sepi? Tanya Alvaro. Mereka ada di dalam. Ada satu tempat seperti ruang bawah tanah. Disitulah tempat mereka bertanding. Jawab Abe. Alvaro diam mengirim pesan kepada komandan polisi. Ia tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Setidaknya bantuan dari polisi sangat berguna. Alvaro dan Abe pun berjalan mendekati bangunan tersebut. Keduanya mengendap-endap saat ingin memasuki gedung tersebut. Abe hafal betul dengan tempat ini, karena ia pernah ke sini hanya demi mendapatkan uang. Meskipun hanya sekali, namun tempat ini tidak berubah jadi ia masih mengingat dengan jelas. Tempat ini tidak dijaga ketat, sehingga Abe dan Alvaro dengan begitu mudah untuk masuk. Keduanya langsung menuju satu ruangan yang Abe percayai jika disitulah mamanya disekap. Dan benar saja, Abe dan Alvaro melihat sang mama sedang diikat ke tiang besar di ruangan itu. Ruangan itu cukup luas, dan terdapat beberapa tiang besar di dalamnya. Mama. Gumam Abe pelan. Abe dapat melihat dengan jelas orang yang ada di situ. Ada sekitar 10 orang berpakaian seperti preman, dan ada 2 orang wanita yang Abe dan Alvaro kenal. Yaitu Sonia dan Karina. Ternyata mereka dalangnya. Batin Abe. Abe mengepalkan tangannya kuat dan itu dilihat oleh Alvaro. Dengan cepat Alvaro menepuk pundak Abe agar bisa mengontrol emosi. Abe mengangguk mengerti. Aku tidak apa-apa. Ucap Abe pelan. Keduanya berpencar mencari tempat yang aman untuk mendekat. Hingga kini jarak mereka hanya beberapa puluh meter saja. Namun para penculik belum menyadari kehadiran mereka. Hei wanita tua, jika anak dan calon menantumu tidak datang, maka bersiaplah untuk mati. Kata Karina, di tangannya memegang sebilah pisau kecil. Sunita hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena mulutnya dilakban, sehingga ia sulit untuk bersuara. Nanti, setelah Alvaro menandatangani ini, kalian habisi wanita ini dan anaknya.
Perintah Karina. Baik Nona, akan kami laksanakan. Tapi bagaimana dengan bayaran kami? Tanya pria yang dikenal dengan petinju itu. Bayaran kalian setelah pekerjaan selesai, jawab Karina. Kemudian ia duduk kembali di kursi yang ada di tempat ini. Karina kembali menelepon Alvaro. Sialnya, Alvaro lupa mematikan ponselnya, sehingga deringan ponsel Alvaro terdengar oleh mereka. Mereka menoleh ke arah suara, karena suaranya begitu jelas. Terlanjur ketahuan, Alvaro pun menampakkan diri. Abei menepuk keningnya pelan. Bisanya Alvaro lupa mematikan ponselnya. Namun Abei masih tetap bersembunyi. Sementara di luar gedung, beberapa orang polisi sudah datang. Namun mereka belum bertindak, karena belum mendapatkan perintah dari komandan mereka. Alvaro berjalan dengan gagahnya mendekati mereka. Lepaskan mamaku. Karina dan Sonia tersenyum. Boleh saja, tapi tanda tangani dulu ini. Perintah Karina. Alvaro mengambil kertas tersebut dan membacanya. Ternyata surat pengalihan aset dan pernikahan. Jika Alvaro menandatanganinya, maka seluruh harta Alvaro menjadi milik Karina. Juga Alvaro akan menjadi suaminya. Alvaro tersenyum sinis, kemudian merobek kertas tersebut hingga menjadi beberapa bagian. Alvaro tidak ingin main lagi kali ini. Kalian, habisi dia. Perintah Karina. 10 orang mengelilingi Alvaro atas perintah Karina. Abei yang sudah tidak tahan lagi pun langsung keluar dari persembunyiannya. Abei berlari dan langsung menendang salah satu dari belakang. Sehingga pria itu terdorong ke depan. Dan Alvaro tidak tinggal diam juga menendang orang tadi dari depan. Sehingga pria itu terpental menabrak salah satu temannya hingga jatuh. Pria yang mereka kenal petinju itu menoleh dan sedikit terkejut melihat Abei. Orang yang pernah mengalahkannya dulu. Kita bertemu lagi, Bonar. Ternyata kamu tidak berubah. Ucap Abei. Pria yang dipanggil Bonar itu tersenyum. Ada gerangan apa kamu kemari? Apakah ingin menantangku lagi? Tanya Bonar dengan percaya diri. Aku datang karena mamaku. Mamaku tidak punya urusan dalam masalah ini. Jawab Abei. Jangan banyak bacot, cepat habisi mereka. Perintah Sonia. Abei menoleh ke Sonia dan segera menamparkan wanita itu. Jadi ini semua ulahmu, karena tamparan yang kuat. Sehingga pipi Sonia merah dan bibirnya pecah hingga berdarah. Karina hendak membela sang mama. Namun lebih dulu ditendang oleh Abei kakinya, sehingga Karina tersungkur ke lantai. Sementara Alvaro melawan kawanan Bonar. Alvaro sedikit kewalahan karena perlawanan tidak seimbang. Melihat hal itu, Abei pun turun tangan. Namun segera dicegah oleh Bonar. Bonar belum puas, karena ia pernah dikalahkan oleh Abei yang notabene-nya seorang perempuan. Harga dirinya jatuh ketika itu,
meskipun hanya petinju ilegal. Kali ini ia kembali bertemu Abei dan bertekad mengalahkan Abei. Bonar sudah berlatih keras untuk menjadi yang terkuat. Kini ia akan membuat Abei tidak berdaya dan bersujud memohon ampun. Abei sudah bersiap untuk melawan Bonar. Keduanya sedikit menjauh dari Alvaro dan yang lainnya. Bonar ingin mengalahkan Abei demi mengembalikan harga dirinya yang sudah diinjak-injak oleh Abei. Sekarang aku akan buat kau bertekuk lutut. Sayangnya tidak disaksikan oleh para orang kaya yang bertaruh. Tapi tidak apa-apa, yang penting aku bisa mengalahkanmu, kata Bonar. Abei hanya tersenyum sinis. Kemudian Abei tidak sengaja melihat Sonia mendekati mamanya sambil membawa pisau. Sunita hanya bisa pasrah. Untuk berteriak saja ia tidak mampu. Abei segera berlari mengabaikan Bonar. Abei langsung bersalto dan menendang Sonia hingga wanita itu terpental ke lantai. Jika Abei terlambat sedikit saja, mungkin Sunita sudah terbunuh. Abei segera melepaskan ikatan yang melilit tubuh Sunita. Juga membuka lakban yang menutupi mulutnya. Mama tidak apa-apa. Tanya Abei. Sunita menggeleng. Sementara Sonia sudah pingsan karena tendangan dari Abei. Karina juga tidak bisa berdiri karena tendangan Abei. Setelah mamanya merasa aman, Abei pun membantu Alvaro yang sudah kewalahan melawan kawanan Bonar. Sial, dia benar-benar tidak menganggapku. 4 Bonar yang juga bergabung dengan kawan-kawannya. Akhirnya pertarungan semakin sengit, 2 lawan 10 orang. Alvaro sudah beberapa kali terkena pukulan, namun ia masih bisa bertahan. Abei masih belum kena pukulan. Karena setiap serangan lawan berhasil ia tangkis. Bonar yang tidak terima pun menendang Abei. Sial, umpat Bonar, karena tendangannya tidak mengenai Abei, melainkan terkena temannya. Karena saat Bonar menendang, Abei sempat menarik salah satu untuk dijadikan tameng. Saat Bonar lengah, Abei dengan kecepatan yang ia miliki pun menendang Bonar. Hingga Bonar pun mundur beberapa langkah dan membentur tiang. Ternyata dia tendangannya semakin kuat. Batin Bonar mengusap dadanya. Abei tidak mempedulikan Bonar. Yang penting ia bisa melindungi Alvaro yang sedang dikeroyok. Lawan aku. Teriak Bonar. Suara menggema di ruangan itu. Abei pun menghadap ke arah Bonar yang menahan rasa sakit akibat tendangan Abei. Mengapa kamu tidak menyerah juga? Tanya Abei. Kali ini aku akan mengalahkanmu, jawab Bonar. Abei dan Bonar sudah siap untuk bertarung. Sementara Alvaro masih melawan beberapa orang lagi. Karena sudah ada 6 orang yang terkapar, Abei pun menyerang lebih dulu. Abei menendang, tapi Bonar menghindar. Abei memutar tubuhnya dan mengangkat kakinya. Lagi Bonar menghindar. Namun saat Abei memutar tubuhnya kembali dan menendang, Bonar tidak sempat menghindar. Hingga tendangan Abei tepat mengenai kepala Bonar.
meskipun Bonar lebih tinggi dari Abei. Namun Abei tidak kesulitan menendang kepala Bonar. Bonar terpental ke lantai. Bonar hendak bangkit tapi badannya terasa lemah. Suara perkelahian mereka mengundang polisi untuk datang. Tadinya polisi cukup kebingungan mencari mereka, karena gedung ini cukup luas. Tembakan peringatan pun terdengar. Karina yang tidak bisa bangun pun semakin melemas tubuhnya. Menyerahlah, tempat ini sudah dikepung, pinta komandan polisi. Mereka pun menghentikan perkelahian mereka. Polisi segera mengamankan mereka. Karina dan Sonia pun diangkat oleh polisi untuk dibawa ke mobil. Sedangkan yang lain langsung diborgol oleh polisi. Abei dan Alvaro langsung menghampiri Sunita. Mama tidak apa-apa. Tanya Alvaro. Sunita menggeleng. Mereka belum sempat menyiksa Sunita. Jadi Sunita baik saja. Alvaro segera menggotong Sunita keluar dari gedung tersebut. Sampai di dekat mobil, komandan polisi pun mengucapkan terima kasih kepada Alvaro dan Abei. Kemudian komandan polisi beserta bawahan pun meninggalkan tempat ini. Semua sudah selesai, kita pulang juga. Ucap Alvaro. Abei mengangguk. Kemudian masuk ke dalam mobil. Sunita di kursi belakang, Abei dan Alvaro di kursi depan. Abei menghela nafas, lalu menatap Alvaro. Ada apa? Tanya Alvaro. Abei menggeleng. Aku merasa akhir ini aku begitu banyak musuh. Sabar ya, mungkin ini ujian untuk kita. Semoga setelah ini tidak ada lagi yang berbuat jahat pada kita. Ucap Alvaro. Amin, semoga saja. Ujar Abei. Dengan perlahan mobil pun mulai bergerak meninggalkan tempat ini. Abei menoleh ke arah gedung terbengkalai tersebut. Seolah tempat itu meninggalkan kesan buruk baginya. Akhirnya mereka pun tiba di rumah. Abei meminta sang mama untuk beristirahat. Alvaro juga akan menunggu mereka sebentar. Nanti sore baru Alvaro akan pulang. Sementara di tempat lain, Roni yang mendengar istrinya dirawat di rumah sakit pun segera mendatangi rumah sakit tersebut. Ia belum tahu jika anak dan istrinya ditangkap polisi. Roni berlari kecil mendatangi ruang gawat darurat. Roni menghentikan langkahnya saat melihat dua orang polisi sedang berjaga di depan pintu ruangan tersebut. Maaf Pak, sebenarnya ada apa ya? Tanya Roni. Anak dan istri Anda terlibat kasus penculikan, dan kami terpaksa menahannya. Untuk sementara kami akan menunggu sehingga keduanya sembuh, jawab polisi. Roni yang mendengar hal itu pun terduduk lemas. Ia tidak menyangka jika istri dan anaknya akan berbuat nekat seperti ini. Lalu bagaimana Pak? Tanya Roni. Kami akan menindaklanjuti sesuai kasus yang mereka lakukan, jawab polisi. Tidak berapa lama, dokter yang memeriksa Sonia dan Karina pun keluar. Polisi langsung menanyai keadaan pasien.
Karena dokter mengatakan keduanya hanya luka ringan. Polisi pun langsung membawa mereka ke kantor polisi. Roni tidak bisa berbuat apa-apa, minta bantuan pada siapa. Anak dan istrinya sudah melakukan tindak kriminal. Roni pun terpaksa mengikuti anak dan istrinya ke kantor polisi. Sonia dan Karina hanya bisa menyesali perbuatannya. Mereka tidak berpikir sebelum bertindak. Jadi beginilah akibatnya. Yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan semata. Mereka merasa rencana mereka pasti berhasil. Namun mereka tidak tahu, mereka sudah membangunkan singa betina. Jangan salahkan orang lain jika singa betina itu mengeluarkan taringnya. Bila sudah diusik, maka ia akan menerkam mangsanya. Roni menemui Sonia dan Karina di dalam penjara. Roni terlihat lesu saat melihat keduanya hanya bisa menangis. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa kalian menjadi penjahat? Tanya Roni. Karina dan Sonia hanya tertunduk. Ia malu, sangat malu. Maaf, kami hilaf. Jawab Sonia. Harus kalian berpikir dulu sebelum bertindak. Sekarang apalagi, semua sudah terjadi. Maaf Pa, aku yang merencanakan semuanya agar putri kita bisa menikah dengan Alvaro. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Roni juga ikut menangis. Ia benar tidak habis pikir dengan tindakan istri dan anaknya. Sekarang keduanya sudah mendekam di penjara. Papa mau pulang. Papa tidak bisa berlama-lama di sini. Sekarang nikmatilah hasil dari perbuatan kalian. Papa yakin, Alvaro pasti membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Ucap Roni. Pa, tolong bebaskan kami, Pa. Ucap Karina memohon. Jika Papa membebaskan kalian, itu sama saja Papa bersekongkol dengan kalian. Jawab Roni tanpa menoleh. Lalu segera pergi dari tempat itu. Roni akan menemui Alvaro di perusahaan besok. Ia akan meminta agar tidak membatalkan kerjasama tersebut. Karena jika Alvaro membatalkan kerjasama, maka perusahaan Roni akan dikategorikan diambang kebangkrutan. Karena jika Alvaro menarik investasinya, maka yang lain juga akan ikut menarik investasi mereka. Hari ini hari di mana Abey kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah kemarin mengalami kejadian demi kejadian. Beruntung kejadian kemarin tidak membuat Sunita menjadi trauma. Sunita baik-baik saja. Dan juga akan siap untuk melakukan aktivitasnya. Abey mengendarai motornya seperti biasa. Karena Alvaro tidak dapat menjemputnya, Alvaro hari ini akan mengurus semuanya terlebih dahulu. Terutama masalah Roni. Alvaro yang akan mendatangi langsung perusahaan Roni. Tanpa perlu menunggu Roni yang datang padanya. Menurut Alvaro, lebih cepat lebih baik. Hingga ke depannya Roni akan berpikir berulang-ulang untuk bertindak. Dan juga Alvaro harus bersikap tegas. Kamu ikut aku ke perusahaan milik Roni, pinta Alvaro pada Dari. Baik Tuan, jawab Dari.
Alvaro hari ini tidak menyetir sendiri, melainkan minta dijemput ke Dari. Saat ini keduanya sudah berada di dalam mobil. Dari belum tahu permasalahan yang menimpa Alvaro dan Abei kemarin. Karena Alvaro memang belum menceritakan tentang kejadian itu. Tiba di perusahaan milik Roni. Alvaro dan Dari pun keluar dari mobil. Kebetulan mereka bertemu Roni dan asistennya yang juga hendak pergi ke perusahaan Alvaro. "Ah, Tuan Alvaro, kebetulan sekali saya ingin menemui Anda," ucap Roni membungkuk beberapa kali. Terlihat jelas seperti seorang penjilat. "Ya, saya juga ingin menemui Anda, Tuan Roni. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut," ujar Alvaro. Roni pun mempersilahkan Alvaro dan Dari ke ruang kerjanya. Alvaro dan Dari mengikuti saja. Mereka dituntun ke lift oleh Roni dan asistennya. "Silahkan Tuan Al," ucap Roni saat mereka sudah tiba di depan pintu ruangan kerja Roni. Alvaro dan Dari pun masuk dan duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Dari melihat ketegangan pada raut wajah Roni. Dari pun mengerutkan keningnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Batin Dari. Bersambung.